أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Al-Ustadz, kami ingin bertanya, bagaimana dengan kasus yang marak akhir-akhir ini, banyak pelecehan seksual di suatu instansi, lembaga atau pendidikan, namun korban hanya memiliki bukti secara verbal saja. Dalam pandangan Islam, langkah yang tepat seperti apa, Ustaz? Ya, memang sering kita baca, kita lihat pelecehan seksual. Bahkan seorang perempuan yang sudah menutup auratnya rapat pun masih seringkali menjadi korban pelecehan seksual. Dan ini lebih tragis, lebih mirisnya lagi terjadi, sebagiannya ada yang terjadi di lembaga atau lingkungan pendidikan. Namanya lingkungan pendidikan, harusnya memberikan pendidikan, keteladanan, pendidikan akhlak. Maka yang namanya guru dalam Islam itu bukan hanya sebatas guru dalam arti hanya sebagai pengajar, hanya mentransfer ilmu saja, bukan. Namun guru dalam Islam itu dia harus menjadi seorang pendidik. Kalau pendidik sudah barang tentu pengajar. Kalau pengajar belum tentu pendidik. Maka beda antara at-tarbiyah dan taklim itu beda. Meski beda namun tidak bisa dipisahkan. Itu harus berjalan beriringan, ibarat dua sisi mata uang. Maka guru-guru dalam lembaga Islam, apalagi negeri kita ini mayoritas juga ngakunya beragama Islam, harusnya tidak terjadi yang begini-begini. Ini seorang yang beragama Islam menjadi guru. Kalau dia punya akhlak baik, dia akan memberi teladan kepada murid-muridnya. Ya. Memberikan transfer akhlak, bukan hanya sebatas transfer ilmu. Kalau transfer ilmu itu hanya ngajar, itu hanya how to know, bagaimana menjadi tahu. Namun dalam Islam bukan hanya how to know tujuannya. Mengamalkan Islam itu untuk how to be, bagaimana menjadi. Guru-guru kita makanya harus bisa menjadi teladan, menjadi pendidik, bukan hanya sebatas pengajar. Pendidik sudah barang tentu mengajar, pengajar belum tentu mendidik. Kalau hanya ngajar, wis transfer ilmu saja, perkara murid-muridnya akhlaknya bagaimana tidak peduli. Bahkan banyak guru juga yang ngaku beragama Islam justru memberikan contoh yang tidak baik dengan melecehkan siswinya. Dengan melecehkan siswinya, dipegang-pegang dan lain sebagainya, yang mana itu sangat dilaknat dalam agama. Pendidik harus bisa menjadi teladan. Nah, bagaimana? Ya alhamdulillah, meski memang dalam Islam itu harus ada saksi, namun ini saksinya verbal. Alhamdulillah negara kita ini negara hukum. Ya, maka bagi korban-korban pencabulan, korban pelecehan yang memang tidak ada saksi, laporkan ke kepolisian biar diusut tuntas secara hukum. Ya, diusut tuntas secara hukum. Jangan diam. Jangan diam. Karena kalau korban pelecehan ini diam, padahal betul-betul dia menjadi korban, maka pelaku akan merajalela. Jangan takut dikeluarkan dari sekolah, jangan takut
dibenci oleh gurunya, jangan takut ya mendapatkan nilai buruk dari guru yang dilaporkan tadi. Kalau itu nanti terbukti, maka guru itu pasti akan dihukum. Akan dihukum karena negeri kita adalah negeri hukum. Katanya hukum di negeri ini adalah panglima tertinggi, yaitu hukum. Kalau memang dalam Islam ya, harus ada saksi. Nah ini tidak ada saksinya karena langsung verbal, hanya pelaku dan korban. Pelakunya kemudian lari kabur. Dan di situ tidak ada CCTV. Kalau yang ada CCTV itu bisa ketahuan dan itu bisa menjadi dasar bukti. Bisa menjadi bahan bukti bagi pihak kepolisian untuk mengusut secara tuntas. Namun kalau di situ juga tidak ada CCTV-nya, tetap lapor. Lapor, jangan takut, jangan diam. Kalau diam pelaku akan merajalela, akan banyak korban-korban lainnya dari tangan-tangan manusia-manusia yang tidak berakhlak, manusia-manusia keji seperti ini. Harus dihentikan. Cara menghentikannya salah satunya adalah dengan melapor, karena negeri kita adalah negeri hukum.